Nggak jalan nih videonya. Saya kasih tahu yang satu lagi aja. Kalau yang tadi namanya EB595WI, kalau sekarang ada namanya EB1430WI. Bedanya apa? Kalau yang ini bisa langsung ngeprint tanpa koneksi PC. Jadi langsung dari proyektor. Oh iya, saya informasiin ya Bu, yang tadi itu software-nya udah ada di proyektornya. Jadi tanpa koneksi PC pun udah bisa melakukan proyeksi, menggambar-gambar seperti tadi, seperti itu. Nah, untuk video 1430W ini boleh Pak? Ini EB1430WI, sama bisa finger touch dan pakai pulpen juga. The new EB1430WI Bisa untuk edukasi, bisa juga untuk di kantor. helps facilitate more collaboration for more productive meetings. Pasangnya di dinding seperti ini, ya. Just one touch of the control pad allows the projection screen to function as a Dia ada whiteboard. kontrol. Nah, ini It's also nih possible to sudah ada choose the software selection dalam of proyektor whiteboard screen tanpa koneksi templates PC. to suit your needs. Bisa ditulis seperti ini. Two people can draw or annotate at the same time for a more active discussion. Dua orang bisa Several berkolaborasi. choices are Yang available satu for pen ngapus, color, yang satu nulis but it's secara also bersamaan. possible to simply use your finger. You can add up to a maximum of 50 pages, Halamannya bisa so there's sampai no dengan worry 50 about running halaman. out of drawing Ya. space. Sudah ada. Semua It's objek possible bisa to diedit, resize bisa and move dipindahkan, written contents bisa in the di same resize way as seperti an ini. object to make more effective use of available Jadi screen sekarang nggak space. perlu ngapus dulu, baru bikin tulisan lagi. Cukup diperkecil aja, dipindahkan, baru kita bisa nulis lagi di Digital sebelah data from a kirinya. USB memory, PC, Bisa dari scanner, USB, or even via network dari scanner, can be bisa dari easily network. displayed on Itu the whiteboard insert screen. materinya. Inserted images can be edited freely with functions which include moving, resizing, copying, and image Seperti capture. ini. Jadi The gambarnya whiteboard bisa screen can be shared between a di-edit-edit juga. maximum of 15 devices. Nah, kalau whiteboard sharing ini, kalau misalnya di proyektornya nulis atau coret, di tabletnya juga bisa. making it possible Kita to bisa, upload drawings or membuat seperti images itu, karena from kita both directions. sudah ada wifi-nya di dalam proyektornya. You are also free to share between Nah, kalau locations. ini, kalau misalnya over the untuk network. corporate, bisa di kantor, bisa apa By namanya, dividing the screen into live two, meeting. you can display two sources Lalu dengan simultaneously. split screen, So seperti you ini, could, for example, write memos on the bisa terbagi whiteboard menjadi dua while gambar. conducting a TV conference at the same time. Having the ability to Nah print ini out dia as kelebihannya, well as dia being bisa able to langsung save email. Jadi kalau Bapak email, Ibu guru habis tablets, mengajar, or network, bisa langsung make di sharing print Bu, meeting notes a tanpa very harus quick and easy koneksi ke process. laptop dulu. Bisa langsung di email juga bisa, atau bisa di save di USB atau flash disk juga langsung bisa seperti itu. Jadi seperti ini modelnya, di table juga bisa. More collaboration for more productive meetings. Oke, EB1430W. Oke, bagus juga nggak? Oh, alhamdulillah. Tepuk tangan lagi. Oh, dari Bu Yumin. Dan alhamdulillah untuk EB1430 ini udah dipakai sama Pak Anies di ruang meeting private-nya. Pak Anies udah beli 3. Alhamdulillah. Ya, oke. Lanjut Pak. Ya. Oke. Ini, oh enggak di situ Pak. Bentar ya. Sebentar saya mau info, itu aja produk dari Epson. Ya, nah sekarang saya mau ngomongin sosial media nih. Jadi teman-teman yang pada punya Facebook nggak? Punya ya. Kita punya ada namanya kontes testimoni pengguna proyektor Epson Indonesia. Ya, jadi gini, misalnya Bapak ada Ibu atau adik-adik di sekolahnya pakai proyektor Epson, foto sama proyektornya, ya. Foto sama proyektornya diupload, tag ke Epson Indonesia Facebook, ya. Nanti kita akan undi target testimoninya, kita bisa lihat di sebelah sini. Kalau Anda beruntung bisa mendapatkan proyektor Epson.
Jadi iseng-iseng berhadiah nih dek. Siapa tahu sekolahnya bisa dapat proyektor Epson. Bapak dan ibu bisa coba. Kalau punya Facebook, foto aja fotonya proyektor nama Epson. Atau misalnya karena ada Olimpiade TIK, ini ada boothnya Epson. Bapak ibu foto aja di depan, lalu upload ke Facebook masing-masing. Tag ke Facebook kita di Epson Indonesia. Berikan testimoninya di situ, seperti itu. Dan jangan lupa dapatkan proyektor hadiah-hadiah sebagai berikut. Ya. Total hadiah adalah 38 juta rupiah. Ya. Periodenya bisa sampai dengan 31 Mei 2016. Ya. Jadi teman-teman iseng-iseng istirahat ya, kalau mau dapat hadiah foto aja, upload ke Facebook kita atau ibu dan bapak. Ya, oke Pak, next. Nah ini contohnya seperti ini, testimoninya. Cukup sebutkan nama. Ini udah ada nih, ini ada nih. Nama saya Bambang Purwanto dan bekerja sebagai honorer mata pelajaran TIK di SDN Tambakyan Ponorogo. Ya, di Ponorogo nih Pak. Dia langsung upload. Ini baru 30 April loh. Dia baru testimoni ya. Nah, tapi secara lengkapnya jadi cukup tuliskan nama, terus dari sekolah mana, model Epsonnya apa dilihat. Ya. Terus selama penggunaannya kira-kira aja boleh nggak apa-apa. Terus di situ tulis keuntungan pakai Epson apa, ya. Dengan Epson itu lebih apa atau bagaimana? Tulisin aja di testimoninya. Lalu tampilkan gambarnya juga. Gitu. Tag Epson Indonesia, tagnya Epson, hashtagnya proyektor. Kalau di sini mau tulis di sini, kalau misalnya nanti mau foto setelah acara ini mau foto di depan, hashtagnya Olimpiade TIK, ya. Cukup itu aja hashtagnya. Lalu langsung ke Epson Indonesia. Nah. Seperti ini, ya. Jadi upload berhadiah nih Bapak dan Ibu. Daripada nungguin ya anggaran yang lama, mending kita ikut ini. Bisa dapat proyektor gratis Bu, lumayan, ya, lumayan banget. Ini proyektornya itu sekitar 7-8 juta rupiah harganya, ya, gitu, ya. Jadi adik-adik kalau mau bantuin sekolahnya, boleh. Abis ini langsung ke booth kita foto. Langsung hashtagnya ke Epson Indonesia ya, Facebooknya ya, cari ya, gitu ya. Jadi daripada sama pacar yang nggak dapat apa-apa ya, mending ke Epson. Dapat proyektor Pak Abah sama hostnya siapa? Saya Pak. Ya Allah, si Bapak. Wah, langsung rame loh Pak. Oh iya betul, semangat, betul dari Patri, semangat ya. Jadi adik-adik jangan lupa foto di booth kita aja ya. Terus ke Facebook kita ya. Gitu ya, daripada galau-galau, statusnya ya fotonya cuma makanan doang, mendingan sama Epson dapat hadiah. Gitu ya. Oke, sejauh ini itu aja yang ingin saya sampaikan. Bapak, tapi saya mau ingin bertanya sedikit ya. Bapak dan Ibu pernah nggak kesulitan apa sih? Kesulitan apa yang dihadapi dalam penggunaan proyektor? Ada yang mau cerita? Kita masih punya waktu sedikit lagi. Kenapa? Nah, warnanya tidak sama, tadi udah saya informasikan ya. Oh iya, biasanya kabel, betul. Biasanya selain itu adalah kabel. Biasanya Bapak dan Ibu itu pakainya VGA ya, kalau di, betul. Nah, makanya kalau di Epson itu sekarang kita connectivity-nya ada HDMI, ada VGA dan ada wireless-nya juga. Jadi bisa secara wireless. Karena kalau VGA, satu pin yang patah, itu berakibat keseluruhan. Warnanya amburadul Bapak dan Ibu. Kalau kayak gitu, tapi nanti kadang-kadang sekalian proyektornya nih gitu ya. Gitu. Coba diganti dulu kabelnya. Kenapa Pak? Banyak siswa yang kadang-kadang sering print jahit. Iya. Kabelnya VGA, dia langsung pakai ujung ballpoint. Kotak-kotak. Oh. Kalau itu yang mengajar guru TIK. Iya. Segera tahu. Iya betul. Kalau enggak kan nggak tahu, betul. Oh betul sekali. Makanya guru TIK itu sangat penting ya Pak ya. Makanya harus diadakan kembali untuk guru TIK, betul. Saya sangat support terhadap seperti itu. Tapi benar nggak adik-adik? Oh begitu, ya ampun. Makanya pakai yang interaktif Pak. Dia nggak bisa, dia orang di atas, dia nggak bisa kotak-kotik. Ya, oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Ibu pernah ada kesulitan menggunakan proyektor Bu? Ayo Bu. Gak ada ya? Bagus aja ya, bisa aja. Ada yang lain?
Kalau karena biasanya kalau saya seminar banyak tuh yang nanya, kenapa sih kalau proyektornya begini gitu ya, banyak pertanyaan. Ya, seperti itu. Ada yang lain? Nggak ada? Nggak ada ya. Kalau adik-adik sendiri bisa pakai proyektor, apa nggak boleh? Biasanya boleh nyalain, bantuin guru gitu ya. Bebas ya. Oh, asal jangan dibawa pulang di tas ya. Nanti kasihan gurunya. Jangan kan, nonton yuk nobar, bawa di proyektor aja di kelas ya. Kita lagi Piala Eropa nih. Ya, jangan kayak gitu ya. Oke, kalau yang ini udah jelas ya. Jadi nanti partisipasi kita tungguin ya. Ya, hadiahnya oke soalnya. Oke, karena nggak ada pertanyaan dan Pak Ono udah menunggu. Saya akhiri dulu. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan kunjungi ke booth kami ya. Kita juga ada games pemilihan proyektor A, proyektor B. Nah, di situ juga ada namanya blind test. Kita di situ juga akan undi untuk hadiah. Nah, hadiahnya itu nanti sampai hari ketiga sampai hari Sabtu kita undi, baru kita bagikan hadiahnya langsung seperti itu. Jadi bisa langsung kunjungi booth kami. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elina. Selamat siang semuanya. Aduh, kayaknya masih pada ngantuk ya. Selamat siang semuanya. Luar biasa. Nggak, tadi betul apa yang dikatakan dengan Bu Wiwin. Tidak ada salahnya kalau kita melihat seminar parenting ini seperti apa untuk menambah ilmu kita semua ya. Oke, perkenalkan nama saya Widya dari Clevio Coder Camp. Nah, selamat datang di seminar parenting yang kita adakan pada hari ini di Olimpiade TIK Nasional 2016. Tepuk tangan buat kita semua dong. Oke, nggak usah berlama-lama deh karena kita sudah kedatangan tamu terhormat yang sudah bersedia menyediakan waktunya sebagai pembicara pada siang hari ini, Bapak Ono. Beri tepuk tangan kepada Bapak Ono. Dan ada lagi pembicara lagi, expert kita itu Bapak Aranggi Sumarjan. Kita beri tepuk tangan lagi kepada Pak Aranggi. Bapak, selamat siang. Selamat datang di seminar parenting. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin untuk beberapa orang di sini sudah kenal dengan Bapak Ono. Siapa Pak Ono? Yang mana yang Pak Ono? Di sebelah sini atau sebelah sini? Yang itu, waduh siapa tuh yang bilang? Bapak Ono sebelah sini dan Bapak Aranggi di sebelah kanan saya. Baik, kita nggak usah lama-lama lagi deh. Pak Ono itu kalau ada yang belum tahu, Pak Ono itu adalah tokoh dan pakar IT kita. Gitu. Beliau juga adalah penulis, pendidik dan pembicara seminar seperti saat ini. Saya mau tanya, Bapak Ono, boleh saya bertanya? Para peserta di sini ada yang penasaran nggak? Lihat gambarnya. Pak Ono lagi pegang apa sih? Wajan. Ini mau apa ya? Mau dia mau masak kah? Atau apa Bapak bisa dijelaskan? Monggo. Terima kasih. Dia mau masak. Ala IT. Oke, baik. Betul. Baik Pak, bisa dijelaskan ini itu apa sih Pak? Itu wajan penggorengnya. Untuk apa? Jadi Bapak itu Untuk pakar masak. IT atau pakar masak nih Pak? Masak. Saya bingung. Kuliner. Kuliner. Harus nanyanya ke sini dong, ke sini nih. Oke, kita Ada dari tanya SMK ya. nggak? Ada dari SMK nggak? Ayo, SMK mana? SMK mana? Wah, itu SMK. gurunya jangan. Muridnya. Muridnya aja Gurunya deh. udah pinter. Muridnya. Ini awalnya SMK nih kelihatan, SMK Negeri 9. Ayo. Itu buat apa? Koneksi. Oh, jangan. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Kenapa pakai penggorengan? Biar apa pakai penggorengan? Perempuan. Untuk memperkuat katanya. Memperkuat apa Kak? Internetnya Oh, jaringan. Biar jaraknya lebih. jauh. Wah, pinter kan? Tepuk tangan dong. SMK gitu Nah, loh. makanya ya Pak, itu jangan dihapuskan. Nah, Jadi nanyanya berarti- jangan ke Ono, nanyanya ke anak SMK. Oke,
Baik, terima kasih banyak Pak Ono. Nah, selanjutnya mari kita kenal lebih dalam dengan Bapak Aranggi Sumadjan. Beliau adalah founder Clevio Coder Camp. Bapak Aranggi bisa cerita apa sih Clevio Coder Camp? Maksudnya apa sih Pak? Berbagi kepada teman-teman semua. Monggo, silakan. Saya ini mungkin ngelengkapin Pak Ono. Kalau Pak Ono kan spesialisnya di mahasiswa gitu kan ya, di SMK yang udah pinter-pinter gitu kan ya. Saya spesialisnya ngajarin coding buat anak-anak dan ibunya anak-anak. Jadi Biar nggak untuk ketinggalan sama anak-anaknya Pak Ono maksudnya. Oke. Oke. Oke, baik. Bapak maksudnya ini Clevio itu apa sih Pak? Maksudnya belajar IT juga atau apa Pak? Ya kita ngajarin anak-anak kan pasti senang main games ya. Siapa yang nggak senang main games ini? Siapa yang nggak seneng main games di sini? Kalau nggak ada. kalau Ya. yang tunjuk tangan bohong artinya. Tapi kalau saya tanya seperti ini, siapa yang suka main games di sini? Oh, semuanya di sini rame ya Pak ternyata. Terus daripada kita cuma main games orang, apalagi Oke. main games impor ya nggak? Mendingan kita belajar bikin games ya nggak? Iya betul ya Pak ya, daripada main games, jadi mendingan kita bikin games gitu ya. Oke deh. Terus buat ibu-ibunya, daripada mesti belanja di website orang, kita ajarin ibu-ibunya bikin toko online sendiri. Wow, bisa ya Pak ya? Iya dong. Wah, luar biasa. Ibu-ibunya juga bisa bikin website sama kita ya Pak ya. Oke deh. Selanjutnya, nah sebelum kita mulai lebih jauh, saya mau tanya kepada para peserta khususnya ibu-ibu di sini. Pendidikan sekolah yang bagaimana sih yang ideal untuk manusia masa depan? Ada yang bisa jawab? Ibu-ibu dan adik-adik di sini? Gimana? Jadi pendidikan Gurunya sekolah, boleh nanya. iya gurunya. Di mana gurunya? Gurunya? Angkat tangan gurunya. Wah lagi pada kemana nih ya gurunya ya? Kalau anaknya juga boleh. Kalau misalnya mau sekolah kan buat masa depan apa yang Kita tanya nih. betul itu? Kita tanya ke kakaknya di sini. Nah, pendidikan sekolah gimana sih yang ideal untuk manusia masa depan? Gimana? Gimana? Apakah pakai komputer atau dengan gaya tiduran atau gimana nih? Yang idealnya tuh seperti apa sih? Dengan teknologi komputer. Dengan teknologi komputer. Oke, ini dari siswanya. Bagaimana kalau dari ibu-ibunya di sini? Ibu, boleh saya bertanya? Seperti apa nih pendidikan yang ideal untuk manusia masa depan? Dipersilakan. Yang sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Baik, selanjutnya cukup kalau begitu ya. Kita lihat lagi. Ini ada pendapat Anda lagi nih seperti apa? Kualifikasi apa yang penting untuk manusia masa depan? Kualifikasi yang seperti apa sih? Nanti ada yang tahu? Gimana? Mana suaranya? Menguasai Mana ya? IT. Oke, Bapak silakan. Harus menguasai IT. Harus menguasai. Iya, karena sekarang udah zamannya IT. Betul. Jangan sampai kita gaptek lah. Betul. Jangan sampai hanya kita sekedar buka internet, main game, dikatakan bisa TIK. Selebihnya. Padahal bukan gitu ya Pak Iya, ya? bukan itu. Karena TIK itu adalah ilmu yang harus dipelajari, Oke. harus dikuasai. Tapi kan sudah dihapuskan ya Pak ya. Aduh, jadi kita harus kerja keras nih, Pak untuk membangkitkan. Guru TIK dan KKPI berjuang untuk mengembalikan TIK ke dalam kurikulum. Ya, tepuk tangan, Pak. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Selanjutnya, nih, Bapak Aranggi ingin menambahkan, Bapak Ono ingin menambahkan, bagaimana nih untuk yang selanjutnya ini seperti apa? Mungkin kayaknya kita coba main. Pada seneng game semua kan ya? Yuk kita main dikit yuk, kita main game yuk. Kita tebak-tebakan ya. Wah, kita main Ada game. yang tahu nggak game Angry Birds? Oh, oke. Yang pernah main siapa? Tunjuk tangan. Buset deh. Saya juga main Pak. Kata aku nih, aku nyari ada tangan gurunya nggak ya? Siapa yang pernah main Candy Crush? Kok saya Pak? Oh, favorit saya tuh Pak. Favorit. Ini jadi Candy Crush jadi kelihatan tangan ibu-ibu yang muncul ya.
Terus siapa yang pernah main Flappy Bird? Padahal itu gamenya susah ya, tapi banyak banget ini yang main Flappy Bird loh. Ini game bikin stres. Udah pernah lihat kalau di YouTube sampai ada yang banting HP jebret gitu gitu. Ya. Sekarang nanya, ini kalau game-game ini kalau di-download di Android harganya berapa? Gratis, Pak. Gratis. Buset dah. Ini gampang. Susah sih. Gratis, coba. Mata susah bikinnya ya? Susah sih. Oke, kalau gitu nih, ini pada developer bego-bego ya, bikin game keren-keren Gratis. digratisin. Betul. Jadi pasti miskin semua kan ya? Programnya Kayaknya miskin sih. kayaknya ya. Coba kita tebak-tebakan yuk, dari 3 developer ini, siapa yang paling miskin? Kayaknya sih Flappy Bird. Pak. Kalau Siapa menurut ada di sini, siapa yang paling miskin di sini? Siapa yang paling miskin? Pilih aja. Kita lagi main tebak-tebakan. Main tebak-tebakan ya? Flappy Bird Siapa yang ikut-ikutan bilang aja. Flappy Bird paling miskin? Siapa? Flappy Bird yang paling miskin. Oke. Siapa yang bilang Angry Bird paling miskin? Oh saya oke. Di sebelah sana Angry Bird. Oke. Siapa yang bilang Candy Crush paling miskin? Loh, kok nggak ada milih ini pada golput, Pak? Aduh. Oke deh. Kayaknya yang bener saya yang paling miskin kalau itu. Aduh. Oke, kita tebak ya. Tebak ya siapa yang paling miskin ya. Yang paling miskin dari sini adalah Angry Bird. Oh, paling miskin Angry Bird. Tuh, lihat 600 juta per hari dibilang miskin. Ya cuma 600 juta per hari, kasihan ya. Ini Ya. gratisan cuma 600 juta per hari. Ya ampun. Kasihan. Oke, berikutnya nomor 2. Ini kan lebih gampang ada 50-50 nih, teman-teman 50-50. Yang lebih miskin siapa? Candy Candy Crush Crush apa Flappy Bird? Candy Crush. Siapa yang bilang Candy Crush? Siapa yang bilang Candy Crush? Oke, kita udah mulai. Mana tim Flappy Bird? Mana tim Iron Man? Oh, ada di sana tetap. Oke, yang lebih miskin adalah Flappy Bird. Loh, bentar. Sama ya? 600 juta per hari. Sama, Pak. Apa dong? Tapi bentar. Angry Bird yang bikin satu perusahaan apa satu orang? Perusahaan namanya? Lovio. Yang bikin Flappy Bird satu perusahaan apa satu orang? Satu Namanya? orang. Namanya orang mana? Orang Vietnam. Vietnam. Namanya Dong Nguyen. Namanya aja kayaknya kurang gaul gitu ya, Dong. Nguyen dong. Untung bukan Ono dong. Bapak Ono dong. Yang bikin sendiri itu kasihan ya, miskin ya. Cuma 600 juta per hari. Beli Avanza cuma bisa 2 bulan setiap hari ya. Satu buat berangkat, satu buat pulang. Cuma ya, dan pokoknya cuma. Oke, kalau gitu kayaknya udah kelihatan kan. Yang paling nggak miskin di sini kan Candy Crush pasti kan ya. Sekarang yuk kita tebak-tebakan. Berapa miskin Candy Crush? 600 juga, kakaknya bilang 600. Ada berapa? Naik lagi. Ada lagi, kita cerita ke yang lelang. 800, ada lagi, ada orang berikutnya. 900 juta. Naik lagi. 1 M. Ada yang bilang 1 M. 2,5 apa nih? Silakan dilawan. Triliun, katanya ada yang bilang triliun. Kita lihat. 10 M per hari. 10 M. Luar biasa. Ini tadi pengalaman terbaik kalau siapa tadi? Silakan ya, dibungkus nanti di bawah. Oke. Berikutnya, tahu nggak ini siapa? Siapa ya? Siapa? Yang ini siapa? Steve Jobs. Oke, yang berikutnya ini siapa? Bill Gates. Ini siapa? Ini siapa? Siapa? Kalian loh. Bukan. Masa nggak tahu sih? Ono Purbo. Bapak Ono lihat. Ini namanya, kalian pernah nonton Iron Man kan? Oke, pas lagi pakai topeng itu jadi namanya siapa? Tony Stark. Tony Stark itu fiksi apa fakta? Fakta. Ada yang bilang fiksi, ada yang fakta. Dan jawabannya setengah fakta karena ini adalah Tony Stark aslinya.
Namanya Elon Musk. Kenapa dia disebut sebagai Tony Stark? Dia pertama mulai dia bikin, ada yang pernah denger PayPal? Ya, uang digital itu yang pertama dia yang bikin. Terus dijual, terus dibikin apa? Ada yang pernah dengar ada launching mobil listrik Tesla? Ya, itu dia bikin. Dan yang dia berdiri di belakangnya apa ini? Apa tuh ya? Roket itu katanya Kak. Bukan WC umum ya. Ini kapsul SpaceX untuk saingan sama Wah, NASA ya, bukan AirAsia ya. AirAsia kan antar kota ya. NASA. Ini antar planet dan tiketnya sudah dijual dan sudah ada yang beli. Tiketnya masih setengah harga, soalnya jalannya masih satu arah. Oh, jadi nggak bisa balik lagi dong Pak. Aduh, hati-hati ya, hati-hati semuanya ya. Tapi silakan kalau mau beli masih diskon 50%. 50% ya. Pikir-pikir lagi deh Pak. Pertanyaannya bukan itu sebenarnya. Pertanyaannya orang-orang ini ya, jago-jago ini, mereka bisa jadi jagoan di IT itu, jadi sukses itu mulainya dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari apa? Mungkin belajar sekolah tinggi seperti Bapak Ono. Mesti jadi dokter dulu ya, kayak Iya, Pak Ono. begitu. Salah. Oh salah. Aduh, salah. Mesti S3 dulu? Ya. Mesti S2 dulu? Mesti S1 dulu? Jadi Mesti bongkar komputer katanya. Mesti SMK dulu? Mesti Ya. SMP dulu? Ini semua mulainya dari bikin games. Dari hobi di umur 13 tahun, di usia SMP 12 tahun. Wow. Ini Bill Gates ini ada hubungan sama saya nih. Hah? Dia game pertama bikin Catur Jawa dan saya dari Jogja. Jadi saya sama dia masih saudara-saudara. Oh, percaya tidak? Percaya. Catur Jawa di sana namanya tic tac toe. Gak percaya dihukum nanti. Jadi mulai dari game. Jadi bukan dari belajar akademis, bukan dari belajar teori, tapi dari Bikin games. hobi. Ya kan? Wow. Dari passion. Passion. Dan itu kuncinya. Apapun yang kita pikir, mestinya kita dengan passion pasti akan lebih baik hasilnya kan ya. Gitu, bukan gitu Pak Ono? Ya. Pak Ono sampai sekarang masih hobinya ngoprek-ngoprek ya Pak. Ini Pak Ono juga lagi ngoprek nih, ya kan? Yang saya khawatir di rumah udah dimarahin sama istri berapa kali ya wajahnya terus. Waduh. Terus, nah main games kayak gini. Pendapat kalian gimana? Gimana? Jangan main game terus. Pendapatnya? Oke, biasa aja. Biasa aja. Buat Pak Guru, coba pendapatnya kalau lihat murid-muridnya nongkrong di pojok, ngoprek-ngoprek. Gimana, Bu? Terus gimana pendapatnya? Pendapatnya, Ibu gimana pendapatnya nih? Pendapatnya gimana? Pak Pras aja bilang diomelin. Kalau terlalu lama bermainnya ya saya kurang setuju. Kurang setuju, betul ya. Tapi kalau ada batas waktunya, Ya, saya setuju. ya. Kebanyakan anak-anak jadi lupa belajar Pak. Betul. Hebatnya ya, iya. Mudah-mudahan anak-anak juga begitu belajar dewasa juga jadi lebih bertanggung jawab seperti kita yang dewasa ya. Kita lihat yang dewasa gimana? Yuk, yang dewasa. Foto selfie, yuk kita foto selfie. Udah pasang kamera langsung yuk semua. Ternyata kita juga nggak jauh beda. Kita juga nggak jauh beda. Terus kalau gamenya apa aja yang dimainin? Apa tuh? Oh, Langsung aku kita. Wah, siapa yang main ini. ini? Siapa yang main itu? Waduh. Siapa yang main ini? Waduh. Siapa yang main ini? Bully. Jadi si online dan offline kebully ya mainnya ya. Aduh, gimana tuh Pak? Ada yang tahu nggak minggu lalu ada rilis dari Mendikbud. Apa rilisnya? Game-game yang dilarang. Tahu banget kakaknya ya. Oke. Untung Pak Anies nggak ada di tempat kan ya? Lagi di luar ya? Jadi aman ya? Maksudnya apa ini Pak? Jangan bilang-bilang gitu maksudnya ya. Oke.
Ini sebenarnya kita mesti hati-hati. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Kenapa game ini buruk buat Nih, kita? kakaknya yang suka main game. Kenapa ini buruk? Karena nggak sesuai apa? Yang adil dan Karena nggak sesuai dengan usia yang harus dimainkan kan. Biasanya kalau games itu ada minimal usia. Misalnya kayak Grand Theft Auto minimal usianya minimal 18 tahun. Tapi kita yang udah baru usia 9 tahun udah main kayak gitu kan jadi gak baik dicontoh. Yang lain ya. Yang lain ya. Kamu sih enggak Oh, ya. kamu enggak ya? Oke, percaya nggak? Tepuk tangan dong. Iya, ada seorang profesor yang melakukan research. Kenapa sih kok hewan-hewan itu bermain gitu ya? Kenapa kok anak-anak kecil bermain? Dia menemukan bahwa bermain gitu ya, itu insting kita untuk belajar. Pada saat kita main, kita sebenarnya sedang belajar. Kalau kita mainnya yang benar, kita belajar yang Benar. kalau kita mainnya yang jahat, kita belajar. Jahat. Jadi hati-hati kita milihnya main game main apa ya? Karena itu yang kita mainkan, itu yang kita pelajari. Oke? Terus, nah, udah tahu ini? Kemarin siapa yang ikutan kemarin di sana tuh di depan? Ya? Jangan sini ya. Waduh. Pertanyaannya di sini ya. Pertanyaannya bukan siapa yang menang. Tangan ya Pak ya. Pertanyaannya ya, lihat 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, siapa yang akan bertahan? Siapa? Jack. Kenapa? Kenapa? Udah simpel katanya. Murah katanya. Dan ini belum akhirnya kan ya, ini masih baru awalnya. Ada lagi ya perusahaan-perusahaan lain yang bikin sistem online, masih banyak lagi kan ya. Dan lebih bagus lagi juga kan, bisa makin bersaing lagi kan. Kalau kita nggak berusaha menguasai diri dengan teknologi, apa yang akan terjadi dengan kita? Punah. Betul. Punah katanya ya. Terus ini juga ada yang udah pernah dengar namanya MEA itu apa? Apa MEA? Apa tuh? Bukan pacar kamu ya. Apa tuh? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemarin saya baru balik dari Thailand. Saya ngajar coding buat guru-guru di sana. Terus di sana saya ketemu ngobrol sama SMK. Ternyata di SMK di sana, di setiap SMK ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini di sekolah belajar nggak bahasa Thailand? Belajar nggak? Terus pulang saya di airport, saya ketemu juga sama guru dari Myanmar. Dia dengar saya ngobrol sama teman saya terus ngomong, apa kabar? Gitu, lagi mau pulang ke Jakarta ya? Saya dari Myanmar loh. Kok bahasa Indonesia lancar? Iya, kita belajar juga di Myanmar bahasa Indonesia. Waduh. Kira-kira kenapa mereka belajar bahasa Indonesia? Kenapa ya? Kenapa Pak? Karena agar lebih mudah bekerja di Indonesia. Ya. Katanya gitu Pak. Jadi kalau lihat ASEAN, Asia Tenggara, separuhnya itu Indonesia. Jadi kalau mereka mau cari kerja, mereka harus cari di Indonesia. Oke, jadi kita siap-siap ya. Karena kita pasti akan dapat banyak saingan nih. Tapi jangan takut. Kalau kita takut bertindak seperti ini, apa yang akan terjadi? Kenapa tuh? Cuma jadi jago kandang, atap dalam tempurung, ya kan? Dengan apa kita bisa perkuat diri kita? Apa dengan demonstrasi? Dengan penutup perbatasan? Dengan angkat senjata? Dengan angkat apa? Angkat prestasi. Angkat kemampuan katanya. Kemampuan, angkat teknologi. Terus kita juga lihat di internet sekarang makin banyak berita-berita kan ya. Kantor berita juga sekarang makin banyak ya. Dari yang ini CNN Indonesia, CNN juga masuk Indonesia nih katanya Pak Ono. Dan bahkan juga banyak berita yang abal-abal ya. Yang satu orang duduk sendiri bikin aja gitu, bikin namanya Jaim News gitu ya. Udah jadi kantor berita. Tapi banyak dari berita yang tersebar itu berita bener atau berita yang hoax? Banyak banget yang hoax kan ya. Yang untuk kita tahu itu hoax apa enggak, caranya gimana? Gimana tuh caranya? Apa ada nggak cap halal di berita? Nggak ada kan? Gimana cara kita misahin berita yang bener sama yang hoax? Apa?
Dari sumber yang terpercaya ya, kayak di sini tadi ada Mas Ingki dari Kompas ya, Mas Kompas. Mas Kompas, halo. Itu sebenarnya salah saya terpercaya. Atau ini supportnya Pak Ono tuh sih. Tapi bukan lebih dari itu, karena dari sumbernya pun juga sebenarnya bisa salah. Sumber yang terpercaya. Satu-satunya pertahanan kita adalah otak kita sendiri. Rambutnya, bukan rambutnya ya, otaknya ya. Bukan rambutnya ya. Untuk gimana kita bisa berpikir kritis. Berpikir kritis itu maksudnya sadar bahwa kita bisa salah. Jadi kita berusaha cari apa sih yang benar. Terus dalam sosmed, semua pasti punya Facebook di sini kan Siapa ya? yang punya Facebook di sini? Nah, siapa yang ini punya rata ya, Twitter? ibu-ibu anak-anak ya. Punya Instagram? Instagram. Siapa yang suka like duluan sebelum dibaca? Ya katanya, I'm the first katanya ya. Seneng banget kayaknya yang mau jadi pertama ya. Siapa yang bisa share duluan baru baca? Komen duluan, marah-marah dulu baru, oh iyalah ini beritanya. Salah deh ini. Kalau kita berpikir kritis mungkin kita bisa nahan diri dulu sebelum kita bereaksi terhadap itu ya kan? Terus di internet ada yang tahu deep web? Apa itu deep web? Apa tuh? Apa kak? Apa kak? Apa ya? Jadi jatuhnya tuh kayak dunia ini ada dunia yang terang, ada dunia yang gelap. Nah, Kalau kita bilang ya. Dunia lain. jadi di Saya web ini itu, dunia hitam dong gitu. jadi kalau menurut saya di web itu lebih jatuh kepada sumber kejahatan gitu, yang nggak baik. Ya. Jadi misalnya kalau itu isi di web itu kan kebanyakan itu nggak baik buat kita ini, Ya. buat cari informasi itu nggak baik. Dan pertanyaannya antara dunia web yang terang dan web yang gelap lebih besar mana? Web yang gelap. Web yang gelap. Ini estimasinya bilang yang terang itu cuma 4-10%. 90% ya itu web yang gelap. Ya. Enggak semuanya buruk, tapi antara kerahasiaan atau bahkan yang negatif, di mana bisa jual informasi yang yang ilegal, jualan narkoba, bahkan perdagangan manusia ya, human trafficking banyak terjadi di situ. Terus pertanyaannya, peradaban sedang berubah pesat, ya nggak? Dengan itu semua tadi, peradaban lagi berubah pesat banget, lebih cepat daripada kita bisa beradaptasi. Terus, apa peran generasi muda? Apa peran kita ke depan? Apa tuh? Gimana kita bisa menguasainya? Ini diajarin nggak di, misalnya di kurikulum standar? Nggak. Diajarin nggak? Kalau kita kelas TIK aja nggak ada di sekolah. Dan ini makin hari akan makin jadi kenyataan hidup, ya nggak? Siapa yang di sini pegang smartphone? Pegang Saya Android? lihat Nah, banyak semuanya. itu kan masing-masing itu adalah komputer kan? 5 Betul. tahun yang lalu itu adalah laptop, sekarang masuk ke kantong kalian. 5 tahun, 10 tahun ke depan mungkin ini yang jadi smartphone kalian ya. Google Glass ya, bahkan akan makin nempel. Terus Google Glass nih ya, ini sepertinya dibilangnya teknologi canggih ya. Tapi kalau dilihat sebenarnya Google Glass sekarang udah discontinue Pak ya. Udah tidak nggak diterusin lagi kan ya, jadi udah teknologi lampau. Teknologi yang dikembangkan sekarang apa? Kontak lens. Jadi bisa koneksi lewat kontak lens. Atau bahkan lebih gila lagi, ini nyimpen data bukan di USB lagi, Gimana tuh Pak? di kulit, di DNA. Saya baca kemarin reportnya lagi ada risetnya bisa menyimpan data 1 miliar terabyte per gram DNA. Wah. Jadi lain kali kalau mau download data tinggal nyolokin jarimu ke laptop gitu ya. Downloading gitu ya. Terus juga ada yang pernah dengar 3D printer? Nah itu bisa nyetak plastik kan ya. Jadi kalian di rumah nggak usah lagi beli gayung. Bisa nyetak gayung. Bisa bikin sendiri ya. Mau mandi nyetak dulu gitu ya. Atau bisa operasi, bisa distance gitu ya. Dokternya dari Singapura yang dioperasi di sini. Ini semua terjadi karena
teknologi sedang berubah, ya nggak? Di tengah ini, setiap individu sekarang dan ke depan akan makin superpower. Ke depan yang namanya Iron Man itu bukan lagi fiksi, tapi nyata, dan bukan spesial karena semua orang jadi Iron Man. Wow. Itu bisa positif, bisa juga negatif, ya kan? Terus visible world, dunia juga makin visible, makin kelihatan, makin transparan. Apa yang kita masukin di online nggak bisa kita hapus lagi, ya nggak? Kita juga tanpa sadar yang ngantongin Android, kalau misalnya GPS-nya nyala, bapakmu nggak tahu kamu di mana, ibumu nggak tahu kamu di mana, tapi Sergey Brin mungkin bisa tahu kamu di mana. Yang punya istri, punya suami atau punya pacar, Hati-hati ya. antara kamu dan Mark Zuckerberg, mungkin yang lebih kenal kamu adalah Mark Zuckerberg. Setiap pagi kalau sarapannya enak, gitu kan, foto lapor, Mark aku tadi makan ini loh. Terus dari situ, dari perubahan dunia ini, kira-kira pekerjaan apa yang akan punah Apa tuh? 10-20 tahun lagi? Coba kita lihat. Apa? Loper koran katanya. Orang. Loper Iya koran. betul. Ini kalau yang ini, Tukang pos katanya. ini pekerjaan apa yang punah nih? Ya, yang akan punah apa pekerjaannya? Pilot. Pilot. Pekerjaan apa yang akan punah di sini? Ini sekolah online. Guru offline. Kalau nggak diberdayakan bisa punah. Jadi Pak Guru, Bu Guru. Anies ada di sini kan. Iya. Atau berikutnya, ini apa yang punah? Ini robot pelukis. Yang bikin tahu nggak siapa? Anak SD umur 9 tahun. Wow. Bikin robot pelukis pakai kayu. Yang akan punah jadi siapa? Pelukis. Pelukis, seniman bisa punah. Atau ini berikutnya, siapa yang bisa punah? Main musik. Robot udah bisa, bukan cuma mainin musik tapi bisa nulis musik sendiri. Wow. Terus berikutnya, siapa yang bisa punah di sini? Duit punah katanya. Duit akan punah. Atau ada yang tahu pialang saham? Iya kan? Itu kan transaksi online beli jual saham gitu ya. Itu ternyata sekarang banyak dilakukan oleh robot, oleh algoritma, oleh software. Jadi nggak perlu lagi orang berdiri beli jual. Ini siapa yang akan punah? Dokter. Apalagi kalau yang udah pakai smartwatch ya. Smartwatchnya yang Apple Watch itu bisa mendetek tekanan darahmu, glukosamu, temperaturmu, bahkan bisa tahu kamu sakit, bahwa kamu akan sakit sebelum kamu sakit. Terus yang terakhir, siapa yang akan punah di sini? Anjing. Anjing. Bukan Pak. Belum, bukannya itu. Kita cari yang mana nih? Yang mana nih? Ini robot sapu. Robot. Oh. Robotnya apa? Bukan anjing ya Pak ya? Itu. Bisa kali anjing yang punah. Kalau di Filipina bisa punah, mereka senang makan anjing. Robot sapu. Yang akan punah adalah pembantu rumah tangga. Sapu punah ya benar. Sapunya jelas dia punah ya. Jadi kebayang kan, pada saat ini ada yang SD, SMP, SMA, SMK ya. Pada saat nanti kalian berkarir 10-20 tahun lagi, mungkin pekerjaan yang kalian idamkan sekarang ini udah nggak ada. Oh. Jadi bagaimana nih Pak? Jadi kalian mungkin akan harus berusaha untuk mencari kerja di pekerjaan yang belum diciptakan hari ini. Kebayang nggak? Ini tadi itu profesinya ya. Industrinya gimana? Tadi bilang loper koran akan punah. Mas Ingki. Jadi Kompas. Ini maaf Mas. Saya nggak sengaja. Terus bahkan TV juga mungkin akan punah. Pak Ono, kapan terakhir nonton TV Pak? Kapan Pak? Besok. Terakhir Pak. Bukan. Besok. Sekarang
Sekarang download terus kan ya.